Haji 2024. Waktu Maghrib dan Isya di rooftop Masjidil Haram Makkah. Pada tanggal 26 Mei tahun 2024, saya sholat Maghrib dan Isya di rooftop melalui pintu masjid nomor 91. Pintu masuk nomor 91 adalah pintu mengarah ke lantai atas hingga rooftop menggunakan eskalator. Setiap lantai kalau sudah penuh, ditutup dan terakhir di lantai paling atas yaitu rooftop. Eskalator dibuat satu arah semuanya. Waktu hendak sholat, eskalator diarahkan naik ke atas dan waktu selesai sholat berjamaah, semua arah eskalator diarahkan turun. Jadi, kalau sudah naik dan ingin turun pada jam mau sholat maka jamaah tidak akan bisa turun. Harus menunggu hingga selesai sholat. Setelah sampai di lantai 4 atau rooftop pada pukul 17.50, tampak pancaran sinar matahari yang panas dan tiupan masih terasa menyengat di kulit kita. Untuk itu saya mencoba masuk ke area lain seperti tempat sa'i dan sekitarnya. Di rooftop juga dialirkan air untuk tempat berwudu, juga di beberapa titik di sekitar depan, samping tempat sholat diletakkan air zam-zam. Dari rooftop ini, kita bisa menikmati pemandangan yang indah dan megah. Menara Masjidil Haram menjulang tinggi, semakin malam semakin indah dengan pancaran lampu kuning kemesan. Masih ada menara manjid yang didampingi kren, menandakan menara itu belum selesai pembangunannya. Kubah coklat 3 berjajar di depan tempat kami sholat berjamaah bersama imam Masjidil Haram. Zam-Zam Tower, tampak jam menunjukkan waktu sekarang dikelilingi lampu hijau dan sinar memancar ke atas. Zam-Zam Tower ini tampak dari kejauhan, yang menandakan di tempat tersebut adalah Masjidil Haram. Di bawah Zam-Zam Tower adalah hotel, pertokoan, supermarket, kuliner dan ada pertunjukan museum biografi Nabi Muhammad SAW. Gedung-gedung pencakar langit yang mengelilingi Masjidil Haram tampak indah. Matahari masih bersinar terang meski sudah mendekati waktu terbenam. Sudah mau terbenam namun sinarnya masih terasa panas di kulit jamaah. Dengan demikian, jamaah masih berteduh di bayang-bayang matahari di dinding-dinding tembok. Tempat syaf-syaf sholat masih terkena sinar matahari, jadi belum ada jamaah yang berada syaf sholat, karpet masih belum ada yang duduki. Kita leluasa melihat bangunan sekeliling masjid dari rooftop dengan jelas. Mengambil dari sudut pandang mana saja, karena belum ada yang berdiri di syaf sholat. Kuatnya sinar matahari, membuat gambar sedikit kurang jelas alias kontras. 3 kubah kolat terletak berjajar di depan syaf sholat. Tampak pagar pembatas terutama untuk pembatas tempat sholat pria dan wanita.
Panasnya sinar matahari mulai berkurang dan matahari sudah mulai tenggelam. Jamaah mulai berbondong-bondong memasuki area sholat membuat syaf sholat. Sebagian besar sudah melaksanakan sholat sunnah dan berzikir. Jamaah mulai memenuhi ruang-ruang syaf yang kosong dan terus berdatangan. Sebentar lagi waktu menunjukkan waktu sholat maghrib dan azan akan segera berkumandang. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Waktu sholat maghrib sudah selesai dan jamaah mulai melaksanakan sholat sunnah dan ada yang berdoa sesuai keinginannya dan dilanjutkan berzikir. Ada yang mulai meninggalkan masjid atau pindah ke lantai bawah untuk menantikan sholat isya. Namun eskalator berjalan turun hanya sebentar karena nggak lama lagi masuk waktu isya dan eskalator diarahkan naik semuanya. Karena saya masih bertahan di rooftop, saya juga tidak mengetahui apakah jelang waktu maghrib ke isya eskalator tetap mengarah ke atas semua. Yang jelas, ketika hendak turun antrian sangat panjang dan area ini hanya satu eskalator yang berjalan turun atau naik yaitu arah ke pintu 91. Tapi di rooftop sisi lain, saya tidak mengetahui atau masih kurang tahu apakah ada pintu untuk naik ke rooftop. Banyak jamaah setelah selesai sholat maghrib pergi ke arah tawaf dan jamaah tersebut melaksanakan tawaf sunnah hingga 7 putaran. Sebagian masih berada di tempat sholat maghrib namun ada yang pindah mendekat syaf arah Ka'bah. Selesai tawaf dan azan, jamaah membuat syaf di pinggir area tawaf. Namun, begitu memasuki iqomah maka semua jamaah berhenti dan membuat barisan syaf untuk sholat isya berjamaah di tempat jalur tawaf.
Pada waktu sholat, yang biasanya dilarang berhenti namun pada waktu sholat setelah iqomah dibolehkan. Setelah selesai sholat Isya, harus segera bergerak lagi, tidak diperbolehkan berdoa di area tawaf. आता चालू केलं ना. Meskipun musim haji, proyek pembangunan masjid sebagian besar tetap berjalan. Kren terlihat menjulang tinggi yang tetap aktif. Tampak pekerja bangunan pada pagi hari masih berbondong-bondong datang untuk bekerja proyek pembangunan perluasan Masjidil Haram. Menjelang waktu Isya tampak bagian atas langit gelap dan pancaran lampu dari menara masjid dan juga gedung hotel muncul indah. Zamzam Tower hijau dan jarum jam tampak jelas dari kejauhan. Selesai sholat Isya dan menunggu sejenak sambil menunggu antrian di eskalator untuk sholat sunnah dan berdoa masing-masing. Kemudian turun ke pelataran Masjidil Haram menggunakan eskalator. Waktu selesai sholat Isya, eskalator semuanya mengarah turun menuju ke pelataran Masjidil Haram. Keluarnya di pintu 91 dan langsung ke arah pelataran masjid. Masjidil Haram ini yang dikelilingi oleh hotel-hotel berbintang 5. Tampak Zamzam Tower atau Clock Tower jarum jam terlihat jelas menunjukkan jam saat ini. Di malam hari, Masjidil Haram tampak megah dan indah juga bangunan di sekelilingnya indah hingga ingin masuk ke dalam.
Di dalam bisa menikmati kuliner khas Saudi Arabia seperti ayam al-baik, nasi kebuli, es krim dan makanan lainnya. Kemudian pulang jalan kaki hingga ke terminal Ship Amir menuju bis nomor 15. Bis nomor 15 adalah bis Salawat jurusan Jarwal 5 ke Ship Amir. Bis beroperasi 24 jam non-stop. Kapanpun ingin ke Masjidil Haram, tersedia bis. Berapapun isi penumpangnya, bis tetap jalan karena ada kemungkinan jamaah menunggu di terminal Ship Amir untuk kembali ke hotel. Sekitar 5 menit sekali selalu ada bis yang jalan. Di terminal Jarwal 5, ada beberapa hotel tempat menginap jamaah haji dari Indonesia seperti Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain katun, rayon, polimikro printing dan dyeing sudah bersertifikat SNI juga sudah bersertifikat halal berkualitas dengan harga termurah.